Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, kita jumpa lagi. Oke sahabat tani, di kami sudah mulai ada ya datang hujan, walaupun kadang-kadang hanya seminggu sekali ataupun kadang 2 minggu 2 kali ya, begitu sahabat tani. Nah, jadi ini sebenarnya udah waktunya jadwal untuk kita lakukan pupuk susulan sahabat tani, dimana pupuk susulan ini dilakukan setelah masuk pembungaan kedua ya, dan menyusul pembuahan. Nah, jadi nanti setelah terjadi pembuahan di pembungaan kedua, maka akan disusul pembungaan ketiga dan akan menjadi buah tentunya. Nah, jadi di sini bertepatan dan cocok sekali untuk kita lakukan pemupukan ya. Jadi di sini kegiatan saya belum memupuk, tetapi saya akan buat piringan di lahan miring ya. Setidaknya ini bisa menjadi motivasi juga untuk sahabat tani yang memiliki lahan miring ya. Dan saya selalu udah sukses selalu lah untuk sahabat tani di sana ya, yang kabarnya kopi robusta atau kopi Lampung kok kami sebut ya, mengalami penurunan drastis ya. Tetapi alhamdulillah tempat kami kopi arabica masih stabil dan normal sahabat tani, sekitar 19.000 buah cerinya sahabat tani ya. Untuk gabahnya 56.000, dan untuk kopi keringnya atau green bean itu mencapai 115.000 sahabat tani, luar biasa ya. Jadi untuk kopi arabica masih terhitung stabil dan di zona aman sahabat tani. Oke, mari simak terus kegiatan saya. Oke, baik sahabat tani dimanapun Anda berada ya. Kali ini kegiatan saya membuat piringan sekaligus saya bikin juga teras ring di lahan miring sahabat tani. Nah, ini sudah bersih ya, di bawah-bawah batang kopi ini sudah saya bersihkan dan sampahnya saya atur kemari. Nah, ranting-ranting kering ya, daun-daun kering, cabang-cabang kering hasil pemangkasan saya pisahkan dengan cara seperti ini sahabat tani. Nah, jadi sampah-sampah atau rumput-rumput yang ada di sini itu saya geser kemari. Nah, loh, kenapa Pak nggak dipisahkan jauh Pak atau dibakar? Tidak, saya tidak membakarnya sahabat tani, karena dari tanaman untuk tanaman inilah makanan sebenarnya tanaman sahabat tani. Bukan pupuk kimia pada dasarnya, tapi inilah makanan alaminya. Nah, jadi tidak saya buang sahabat tani. Nah, kali ini saya bikin piringan dulu sahabat tani ya, untuk menunggu, sambil menunggu datangnya musim hujan sahabat tani. Jadi kita lakukan terus ini bersih-bersih, supaya nanti begitu masuk musim hujan kita tinggal lakukan pemupukan dan tidak akan susah lagi sahabat tani. Karena kalau untuk menaburkan pupuk itu tidaklah lama ya, hanya waktu sebentar saja. Yang bikin lama itu bikin piringan seperti ini sahabat tani. Oke. Nah ya, cangkol ini sangat nyaman dipakai sahabat tani, luar biasa. Tuh, sangat nyaman pakainya sahabat tani, ringan sekali, enak, ringan, dan tidak mudah lelah kita pakai ini, dan tidak mudah sesak ya sahabat tani. Nah, jadi untuk bersih-bersih sampah sahabat tani atau bikin piringan sambilan teras ring cocok menggunakan cangkol ini. Tetapi untuk lahan berbatu sahabat tani ya, saya tidak terlalu menganjurkan, karena udah kita tanya sama teman kita yang di lahan daerah Pegasing ya, yang banyak batu-batuan, dan satu lagi di daerah Samarena, katanya mudah sompel. Nah, ya, mudah sompel atau penyot sahabat tani. Nah, jadi ini tidak saya sarankan untuk lahan yang banyak batu-batunya sahabat tani ya. Ini lahan di lahan khusus yang tidak ada batunya dan tanahnya gembur sahabat tani. Kalau untuk tanah merah atau tanah padat ya, apalagi di musim kemarau kayak gini, ini kalau saya uji sih bengkok sahabat tani ya, penyot ya. Nah, kembali mas sahabat tani sendiri ya, tergantung dari lahannya masing-masing, apakah di lahannya banyak batu-batuan ataukah tidak ya. Oke, jadi lahan saya ini lahan miring. Saya tidak tahu kemiringannya berapa derajat ya sahabat tani ya, yang jelas ini miring sahabat tani. Nih, jadi sambil kita bikin piringan, jangan lupa kita buat teras ring ya, supaya mudah pemupukannya dan pupuknya tidak terbawa air hujan di saat musim, dan supaya waktu kita ngutip kopi, panen kopi, kita tidak terpeleset dan jatuh. Dan yang ketiga,
tanaman kopi kita jauh lebih sehat. Ya, karena waktu kita lakukan terasering, pengambilan tanah di sini, ya, ini nanti tanah yang bagian sini akan turun ke bawah, sehingga tanah terus berganti. Itu makanya saya bilang, biarpun lahan kita lahan miring, biarpun lelah di lahan miring, tetapi kelebihannya tanaman kopi itu tanahnya ini akan terganti, sobat tani, terganti dan silih berganti begitu, sehingga tanaman kopi ini akan selalu sehat. Nah, karena contoh begini sobat tani, misalnya ini di lahan rata, tanah nggak pernah berganti, terus kita berikan pupuk kimia, sudah pasti tanah ini unsur haranya akan hilang dan menghilang, ada secara pelan-pelan dan ada secara drastis hilangnya sobat tani. Nah, jadi kalau di lahan miring seperti ini, nah ini begitu kita buat nanti sini kita cangkuli, ya, menjadi rata, maka tanah di sini akan jatuh dengan sendirinya, sehingga tanaman kopi ini akan terus mendapatkan unsur hara baru dari tanah di sini. Nah, seperti itu sahabat tani. Itu manfaat besarnya ya. Oke, saya akan lakukan kegiatan lagi banyak kesempatan ya sahabat tani ya. Saksikan terus.
Oke, baik sahabat tani, seperti ini hasilnya. Nah, ini ya, ini agak dalam, ini agak meninggi. Jadi kita bikin ini tampungan teras sering sekaligus tampungan untuk pupuk sahabat tani. Jadi waktu kita taburkan pupuk, datang hujan, tidak akan mudah terbawa oleh air ke bawah ya, gitu. Nah, seperti ini ya. Saya rasa ini bisa menjadi contoh untuk sahabat tani. Cara kita bikin piringan sekaligus teras sering supaya dapat dua keuntungan dan kerjaan sekali siap ya, begitu ya sahabat tani ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan ke sana sampai ke sana sahabat tani. Jadi sangat nyaman kita gunakan cangkul Brazil ini sahabat tani. Saya yakin dengan ini kerjaan yang tidak cepat menjadi cepat. Jadi yang cepat tambah cepat ya sahabat tani. Nah, silahkan, ada di TikTok kok, karena saya tidak mempromosi dan saya di sini tidak ada jual beli ya sahabat tani ya. Saya hanya mempromosikan benda terbaru atau barang terbaru, tujuannya untuk mempermudah petani dalam melakukan pengerjaan di kebunnya. Oke. Oke, baik sahabat tani, seperti ini contoh lain dari teras sering dan sekaligus piringan sahabat tani. Nah, ini sahabat tani biar mudah ya, biar mudah. Ini agak dalam, ini agak ke atas. Jadi tugasnya menampung sahabat tani. Lo masalah kedalamannya berapa Pak? Kedalamannya sekitar 3 atau 4 cm sahabat tani. Jadi waktu kita tabur pupuk, maka pupuk akan terpegang di sini. Dan ini tanah agak tinggi saya buat supaya tidak terbawa oleh air hujan. Simple ya, gampang ya secara logisnya ya. Nah, jadi untuk sahabat tani yang lahan miring, lakukan cara seperti ini supaya pupuk tidak terbawa air hujan. Karena kalau pupuk terbawa air hujan, maka akan turun ke bagian datar. Maka nanti di sana yang banyak buahnya sahabat tani. Jadi di sini nggak akan berbuah dianya. Ya, jadi maka itu ada strategi yang harus kita buat untuk di lahan miring, supaya hasilnya maksimal dan kopinya berbuah merata dari atas hingga ke bawah dan seterusnya sahabat tani. Jadi ini sangat berguna ya. Ini saya lakukan terus sahabat tani, walaupun masih di musim jarang hujan, tapi saya lakukan terus. Nanti begitu masuk musim hujan baru kita hantam dengan pupuk sahabat tani ya. Oke, nantikan terus kelanjutannya sahabat tani ya. Saya akan lanjutkan lagi sahabat tani, setidaknya menjadi inspirasi dan motivasi. Oke, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.